Nama saya Untungno Widi Nugroho. Alamat saya di Dusun Kalikuto, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Profesi saya petani. Sejak kecil saya dibimbing oleh orang tua untuk bertani. Karena orang tua, kakek saya, keluarga saya semuanya kehidupannya bertani. Kemudian setelah saya lulus sekolah sampai lulus SMA, saya sudah harus mandiri karena melihat orang tua sudah sepuh, sudah tua. Jadi saya harus punya tanggung jawab untuk menggantikan peran beliau, orang tua saya, untuk menjadi tulang punggung kegiatan pertanian. Untuk saat ini saya berusaha di sektor pertanian, menanam atau membudidayakan ubi madu, jagung, padi. Ini untuk tanaman pangan semuanya. Tapi untuk yang ubi madu ini yang kami gunakan untuk penghasilan kebutuhan tiap hari. Khususnya ubi, kami membudidayakan ubi madu khas Wonosobo yang hasil panennya ini kami ekspor ke Singapura dan ke Jepang. Kami bekerja sama dengan eksportir kami, PT SMB, Sarana Mencari Berkah Jogja. Lain daripada itu, untuk budidaya ubi madu ini di wilayah Wonosobo khususnya, kalau yang benar-benar membudidayakan ya saya sendiri. Untuk tanaman kami sendiri, untuk luasan sampai saat ini sudah 14 hektar. Dan alhamdulillah untuk proses panen ini bisa tiap hari. Kami dibantu mitra kerja kami, kurang lebih ada 16 orang, 11 perempuan, dan yang 5 laki-laki. Dan alhamdulillah mitra kerja kami semuanya solid, kompak, dan semuanya rajin untuk mengerjakan segala sesuatunya, khususnya di bidang pertanian kami. Dan hasilnya alhamdulillah memuaskan bagi saya sendiri dan keluarga, dan khususnya sama mitra-mitra kerja kami, alhamdulillah bisa mendapatkan penghasilan dari ubi madu yang kami budidayakan ini. Kami menerapkan dengan sistem pengolahan lahan dengan cara membedeng. Kemudian di pengolahan lahan sendiri, ini SOP kami untuk membuat bedengan ataupun bong kalau bahasa sini, ini harus seperti ini. Ini ketinggian 40 cm agar ubinya ini bisa panjang. Nah, seperti ini. Bentuknya oval panjang. Bisa memenuhi spek ekspornya. Tapi kalau pengolahan lahannya itu salah, ya nanti ubinya hasilnya juga nggak begitu bagus karena banyak yang bunder kayak gini. Nah, ini tidak masuk ekspor yang seperti ini. Kemudian kami menggali potensi ada bahan ataupun bahan baku ubi madu ini sebaiknya diolah menjadi apa. Nah, kami bekerja sama dengan teman-teman IKM, teman-teman UKM, industri kecil menengah, usaha kecil menengah, bahwa ubi madu yang tidak masuk ekspor ini kami olah menjadi makanan-makanan yang bisa meningkat nilai jualnya.
Salah satu contoh kami produksi menjadi caos, kemudian menjadi gerubi atau keripik ubi. Alhamdulillah IKM ini juga bisa memasarkan sampai di luar kota. Untuk suka dukanya sebagai petani, kami dihadapkan dengan satu masalah cuaca, karena Wonosobo ini cuaca hujannya juga sangat ekstrim dan itu sangat berdampak bagi tanaman ubi kami. Kemudian manakala hasil melimpah, overproduksi, khususnya yang tidak masuk ekspor ini, terkadang kami kesulitan untuk menjual. Kemudian untuk kendala saya ekspor ubi ini, kemarin pada waktu ada pandemi corona, pas ada lockdown itu, pertama lockdown, saya pas nanam 3 hektar yang harus siap panen saat itu juga. Ternyata pemerintah mengeluarkan aturan lockdown itu, akhirnya saya nggak bisa memanen. Yang tanaman seluas 3 hektar itu, kalau pembiayaan, ya hitung-hitungannya 45 juta per hektar kali 3. Tapi kalau hasil panennya dari 3 hektar itu saya hitung-hitung 300 juta lebih. Itu kerugian saya. Kemudian itu enggak saya pikir bahwa itu adalah sebuah risiko bagi seorang pelaku usaha. Sirkulasi pasang surut ya seperti itu harus kita terima. Namun apapun alasannya bahwa pelaku usaha ini nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa. Bagi saya punya prinsip, saya senang jadi petarung. Artinya menghadapi situasi seperti apapun, mudah-mudahan saya kuat dan tidak putus asa. Karena ubi saya ini harganya ekspor, kan harganya diperhitungkan juga dengan ekspor. Alhamdulillah bos saya, eksportir saya menaikkan harga ekspornya. Nah dari kerugian saya yang 3 hektar tidak saya panen, dalam tanaman saya yang tahap berikutnya, dalam waktu 3 bulan, alhamdulillah saya nutup. Karena ditolong oleh eksportir saya dinaikkan harga panenan berikutnya 3 bulan, ini nutup yang 300, kerugian saya 300 juta. Sebuah kebanggaan bagi saya, manakala pada waktu bayar tenaga saya punya duit. Itu kebanggaan saya yang luar biasa. Artinya disitulah saya bisa menemukan arti sebuah manfaat bagi orang lain. Mereka bisa senyum, mereka bisa tertawa, itulah kebahagiaan saya di situ yang paling besar. Kami membuat bibit asli dari bibit Wonosobo. Kami tidak mengambil bibit dari lain daerah, ini asli bibit Wonosobo. Sejak dulu dari kakek, nenek, orang tua kami, ubi ini sudah ada di Wonosobo. Dan cuma dulu namanya ubinya itu namanya ubi kritik, bukan ubi madu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, karena ubi ini bisa di-open dan mengeluarkan madu, akhirnya kami namakan ubi madu khas Wonosobo, dan alhamdulillah dengan segala daya dan upaya kami untuk meraih pasar ekspor, alhamdulillah bisa masuk ekspor. Banyak sekali anak-anak muda yang sekarang enggan jadi petani, katanya malu jadi petani. Tapi saya berharap dan saya mensupport anak-anak muda jangan malu jadi petani. Petani itu bos, petani itu adalah fondasi negara, fondasi dunia. Karena apa saya ngomong kayak gitu?
Karena petani itu sangat dibutuhkan oleh semua pihak, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik makhluk yang berwujud manusia ataupun berwujud hewan, ini semua makan. Dan makanan ini adalah yang nanam petani. Jadi jangan takut, petani insya Allah manfaat bagi semuanya. Yang penting niat, tekad, dan semangat harus diwujudkan dan berdirilah di atas kaki sendiri. Jangan jadi benalu.